Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Yang saya hormati, saya muliakan Prof. Wahid, para rektor, bapak-bapak rektor, para pimpinan perguruan tinggi, para guru besar, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang berbahagia. Saya selalu merasa senang mendapatkan percayaan dari Gus Wahid untuk mensarah ini. Tapi makin lama makin berat karena uraiannya makin lengkap itu. Sehingga kalau dibilang melengkapi itu bagaimana melengkapi sesuatu yang sudah lengkap itu, yang sudah komprehensif itu. Itu lalu jadi tidak mudah. Karena itulah saya mungkin akan memberikan yang pinggir-pinggir saja, yang siapa tahu lalu kemudian bisa menambah apa yang dijelaskan oleh Prof. Wahid. Bicara ulama, ulama itu adalah satu status yang mulia, ialah warasatul anbiya itu. Al ulama warasatul anbiya. Nah, tapi mungkin yang perlu dicermati, yang perlu kita renungkan bersama adalah siapa sebetulnya ulama ini. Kok banyak sekali orang ngaku-ngaku sebagai seorang ulama. Padahal kalau ulama itu adalah warasatul anbiya. Dalam kajian-kajian agama, biasanya terkait dengan nama ini. Nama, ulama itu kan nama. Sama dengan rektor itu nama, dosen itu guru itu. Kalau di dalam kajian Islam itu selalu dikaitkan dengan sifat dan juga dikaitkan dengan perbuatan. Disebut seorang ulama, maka lalu kemudian sifat-sifatnya seperti apa? Sebab sifat biasanya mengadakan nama mengadakan perbuatan. Ada zat, ada sifat, ada asma, ada if'al. Ada nama, ada sifat, ada zat, ada sifat, ada nama, lalu kemudian ada perbuatan. Perbuatan menunjukkan nama. Karena kita sebagai ngajar di perguruan tinggi, maka namanya dosen. Tapi disebut dosen itu kalau dia mengajar, itu kan, memberi kuliah. Disebut dosen kalau dia punya sifat-sifat dosen. Begitu pula ulama, lalu ulama itu menuntut sifat sebetulnya. Sifat-sifat ulama itu, hingga disebut ulama itu sifatnya seperti apa? Tadi dikatakan oleh Gus Wahid adalah harus sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan juga menyandang ilmu. Tapi tidak cukup hanya diterangkan sifat-sifatnya, tapi juga if'alnya, perbuatannya. Perbuatannya tadi ada memberikan penjelasan, memberikan petunjuk, mengarahkan, merawat. Nah ini sebenarnya itu ulama kalau begitu, kalau dilihat dari sisi if'alnya, perbuatannya, dan juga dilihat sifat-sifatnya, maka ternyata tidak semua orang bisa disebut sebagai ulama, walaupun mengaku ulama, walaupun juga disebut ulama. Karena sebutan itu menuntut sifat-sifat. Karena perbuatan nama itu juga menuntut namanya perbuatan amal. Kalau disebut dosen tapi tidak pernah ngajar, masuk lalu dosen. Kan begitu kira-kira. Disebut dosen kok tidak punya sifat-sifat dosen. Nah ini saya kira perlu dikaji lebih dalam sehingga kita menjadi hati-hati apa yang dikatakan oleh Gus Wahid tadi. Tatkala bicara ulama, saya teringat hadis Nabi Gus Wahid yang kadang-kadang saya ngeri sekali. Yang itu dari Ali bin Abi Thalib. Di sana diterangkan saya di zaman akan datang kelak suatu zaman di mana Islam itu tinggal nama. Namanya Islam.
tapi perbuatannya sudah tidak Islam lagi. Yang di situ sifat ada hasud mengkasut, ada iri, ada dengki, ada konflik, ada berebut, ada tamak. Ya, ada tamak. Tadi kan Gus makin jelaskan tidak boleh hidup berlebih-lebihan. Wailul lil apa namanya itu? Wailul likulli humazatil lumazah. Alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Gus Wakil tadi kan menjelaskan orang yang ulama itu sederhana, secukupnya, tidak berlebih-lebihan, kan begitu itu tadi. Nah, sekarang ini di hadis Nabi itu akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal nama. Al-Quran tinggal tulisan. Tulisannya ada, tapi tidak dipahami. Dibaca, mungkin juga tidak dimengerti. Itu. Yang ketiga, masjid semakin banyak, tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Yang keempat, akan terjadi satu fitnah di mana-mana. Yang mana fitnah itu justru bersumber dari para ulamanya. Saya kalau mendengar hadis ini rasanya kok ngeri gitu. Bahwa Islam sudah tinggal nama, di mana sekarang orang lalu kemudian selalu ingat Allah dan peduli kepada sesama. Rasa-rasanya sudah jarang dicari itu. Yang kedua adalah Quran tinggal tulisan. Tulisannya masih ada, tetapi sudah tidak begitu menarik, apalagi lalu diamalkan. Yang ketiga, masjid semakin banyak, dan memang juga banyak, di mana ada masjid besar dan indah, tapi juga banyak kosong, apalagi kalau subuh. Kan? Maka lalu disebut nanti akan terjadi banyak masjid, tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Yang keempat ini, akan terjadi fitnah di mana-mana, di mana sumber fitnah itu justru berasal dari para ulamanya. Jangan-jangan hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah gambaran masyarakat yang sekarang. Mudah-mudahanlah tidak. Kalau iya, maka kajian-kajian ini barangkali mengingatkan. Mudah-mudahan tidak sekarang. Ulama yang di mana-mana lalu justru menjadi sumbernya fitnah ini. Nah, karena itu kalaupun toh iya, sekarang memang seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini saya kira penting. Ada beberapa teman seringkali diskusi lalu bertanya, saya disuruh jawab. Saya jawab ya sederhana sebisa saya. Saya aja ingatku angfusakum wa ahlikum naro. Maka jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Mungkin ini ayat ini penting untuk dunia sekarang ini. Ku angfusakum, jagalah dirimu wa ahlikum naro. Bagaimana kita memperbaiki diri? Seringkali kita terlalu luas, ingin ikut-ikut memperbaiki negara macam-macam dunia alam dunia sak dunia. Ini saya kira mungkin dalam dunia kayak gini udah susah. Kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita. Barangkali yang dimaksud keluarga itu kalau kita pas jadi rektor ya menjaga kampus kita, yang menjadi dirjen ya dirjen kita, yang menjadi sekjen ya lingkup sekjen kita, yang mungkin hanya seperti saya itu yang sudah udur pensiun ya ngurus itu yang di hadapan saya. Kalau kita itu lalu kemudian berlebih-lebihan kawasan yang ingin kita selesaikan, malah jadi repot. Jangan-jangan di negeri sekarang ini ribet kayak gini, Gus Wakil. Itu karena orang kepingin melaksanakan di luar wilayahnya. Akhirnya lalu kemudian persoalan ini tidak selesai, tetapi lalu kemudian menjadi malah kacau, tambah masalah. Saya senang sekali di grup WA kita ini. Grup WA kita ini hanya khusus untuk kajian-kajian Islam, WA yang teman-teman seperti itu. Tapi saya juga punya grup WA yang seolah-olah dia itu enggak punya wewenang tapi kepingin menyelesaikan negara gitu kan.
Nah, ini tidak ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi dibatasi. Wa ahlikum itu adalah yang berada di wilayah kita. Kalau saya jadi takmir ya di ketakmiran saya. Kalau saya jadi RW ya ke RW-an saya. Kalau jadi dosen ya sudahlah kerja jadi dosen yang baik. Itu saja sudah menyumbang luar biasa pada negeri ini. Kalau bapak-bapak rektor tadi ku anfusakum dimaknai itu menjaga kampusnya yang kira-kira menjadi kualitas, itu sudah ku angfusakum wa ahlikum naro, saya kira. Yang jadi duta besar juga begitu. Lalu kemudian yang terakhir Gus Fakih tadi nyebut-nyebut ngajak membaca. Memang itu penting sekali. Membaca buku-buku, tapi yang dibaca harus paham. Kalau di dalam Quran, yang di dalam Quran, itu justru yang terlupakan itu adalah membaca dirinya sendiri. Itu yang diperintah. Seringkali kita itu berusaha membaca orang lain. Padahal kemampuan kita membaca lemah. Akhirnya bacaan kita jadi salah. Lalu salah paham. Islam tidak nganjurkan untuk baca orang lain. Tetapi Islam itu nganjurkan untuk membaca diri sendiri. Di Qur'annya itu ikra kitabaka kafa binafsikal yaum alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah yang apa dan pada dirimu sendiri, pada dadamu itu bacaan itu. Cukup bagi kamu untuk membacanya pada hari ini. Nah, kita ini disuruh membaca diri kita agar apa? Agar tahu tentang dirinya sendiri. Sebab orang yang tidak tahu dirinya sendiri itu ternyata kurang baik. Disebut tidak tahu diri. Jangankan tidak tahu diri, lupa diri saja itu juga tidak bagus. Karena itulah Al-Quran menyuruh kita semua untuk membaca diri kita masing-masing. Dan kalau kita paham diri, yang dikatakan Gus Fakih tadi membaca kitab, kitab yang ada di dalam dada ini namanya kitab. Maka lalu kemudian kita akan menjadi baik. Itulah sebabnya kalau sehari-hari kita sudah membaca diri kita, maka nanti di akhirat tidak dibaca lagi, Gus. Karena di dunia sudah menghisap. Di dunia kita sudah menghisap, menghitung. Di dunia sudah membaca. Maka nanti di akhirat itu tidak perlu ribet-ribet membaca. Dan dari dengan membaca diri kita ini, maka kita lalu menjadi tenang. Saya kira hal-hal itu, Gus. Masya Allah, luar biasa. Yang namanya ulama itu, sebutan ulama itu terkait dengan sifat dan terkait dengan perbuatan. Lalu kemudian hadis Nabi itu tadi, yang saya katakan akan datang satu zaman di mana Islam tinggal nama, Quran tinggal tulisan, masjid semakin banyak, tapi tidak digunakan untuk ingat Allah, akan terjadi fitnah yang fitnah itu justru bersumber dari ulamanya. Lalu kemudian yang ketiga tadi, apa yang harus kita lakukan di zaman akhir, di zaman yang kita ini sudah ditinggal oleh Rasulullah itu 15 abad. Kita sudah ditinggal oleh Rasulullah itu 15 abad, sehingga lalu Islam menjadi hilang begini ini. Lalu kemudian kita membaca, ternyata membaca diri itu menjadi penting agar kita menjadi tahu diri. Matur nuwun, terima kasih Gus Fakih. Mohon maaf. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.